Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para teman-teman di Facebook dan juga para member di grup Tilawatul Quran Bitajwid dan juga para penonton yang menonton di Facebook di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini. Seperti yang Anda janjikan, dan alhamdulillah tertunda karena ada kendala teknis di HP yang Anda gunakan, sehingga kita baru bisa melaksanakan live pelajaran tajwid secara dasar. Seperti yang Anda janjikan, kita lanjutkan pelajaran dari kitab Al-Marhalah jilid kedua, dan sudah 2 kali pertemuan kita mengadakan pelajaran di Al-Marhalah jilid 2 ini. Itu pelajaran pada surah Al-Fatihah. Dan sebelum dilanjutkan pelajaran yang ke surat yang kedua dalam buku Al-Marhalah jilid kedua ini, itu surah An-Nas, Anda akan sampaikan koreksian terlebih dulu dari bacaan para member, teman-teman yang telah mengirimkan melalui WA, dari bacaan surat Al-Fatihah, dan akan Anda nilai nanti, koreksi nanti dari poin-poin yang sudah dijelaskan, mulai dari mad 2 rakaat, mad 4 rakaat, kemudian tebal tipis, dan juga peningkatan bagi antum yang memantulkan huruf-huruf sukun di surah Al-Fatihah. Karena sebagaimana yang telah disampaikan penjelasan kepada antum 2 kali pertemuan yang lalu, bahwasanya tidak ada satupun huruf sukun yang dipantulkan di dalam surat Al-Fatihah ini, dan juga tidak ada satupun huruf nun atau mim yang didengungkan di surat Al-Fatihah. Di sini sudah ada beberapa bacaan atau audio yang telah dikirimkan oleh teman-teman. Kita dengarkan pertama bacaan dari Pak atau ya Pak Oktav Brilian. Pak Oktav Brilian. Kita langsung saja dengarkan dari rekaman yang telah beliau kirimkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Barakallahu fiik. Itu bacaan dari Pak Oktav Brilian yang telah kita dengarkan bersama suara beliau. Dari bacaannya alhamdulillah sudah tertata, panjang 2 rakaat dan panjang 4 rakaat dari praktek bacaannya. Kemudian untuk koreksiannya barangkali hanya sedikit saja untuk pengucapan kalimat maliki yaumiddin, sedikit kurang jelas yaunya, maliki yaumiddin.
Sekarang ya-nya fathah. Kemudian ada waw sukun, namun dalam bacaannya agak lembut karena hukumnya lin dalam istilah tajwidnya. Bibir tetap monyong, tetapi tidak diketatkan dalam penerapannya. Maliki yaumiddin. Bibir tetap monyong, tetapi tidak diketatkan dalam prakteknya. Kalau tadi dalam bacaan Pak Oktaf kurang ke wawnya, sehingga terbaca maliki yaumiddin. Agak dikedepankan sedikit, dijelaskan sedikit untuk ke makhraj wawnya. Maliki yaumiddin. Yang agak keliru adalah kalau dalam praktek orang yang terlalu ketat di wawnya. Maliki yaumiddin. Dia tidak sampai terhenti seperti itu. Kalau bacaan Pak Oktaf tadi kurang ke wawnya. Oleh karena itu prakteknya yang tepat adalah maliki jangan yaumiddin, tapi yaumiddin, agak diayunkan sedikit tapi tidak sampai ke kadar matnya. Maliki yaumiddin. Kemudian satu lagi untuk koreksi Pak Oktaf, praktek ghain sukun kurang tepat pada makhrajnya. Ghairil maghdu maghdu. Dalam pembahasan surah bukuan Marhalah jilid 1 sudah juga dijelaskan, coba dilatih pada bagian sukunnya. Maghdu. Kalau bisa dirasakan barangkali angin suara angin ditahan di tenggorokan. Berbeda dengan saudaranya itu kho, yang satu makhraj itu ditiupkan angin keluar, sedangkan ghain ditahan angin di tenggorokan atas. Maghdubi. Baik, untuk masalah mat dan masalah huruf sukun sudah bagus dalam praktek dari Pak Oktaf. Baik, barakallahu fiik. Kita dengarkan suara yang berikutnya dari di sini Agus Irwanto. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu bacaan dari saudara kita Agus Irwanto dari surat Al-Fatihah. Untuk panjang pendek alhamdulillah sudah bagus prakteknya. Mana panjang 2 harokat, mana panjang 4 harokat sudah bagus prakteknya. Hanya saja di sini ada kursian agak lebih dalam sedikit dalam pengucapan huruf-huruf fathah atau kasrah.
sempurnakan sesuai dengan haknya. Kalau fathah memang sempurna mengarah ke A, jangan terarahkan ke E sedikit pun, kecuali yang ada 7 huruf ketika fathah mengarah ke O. Kemudian ketika kasroh mengarah ke I semuanya. Dan juga seperti fathah setelah ya sukun mengarah ke I, jangan ke E. Seperti halnya tadi dalam bacaannya siratal ladina, zina dan zina, zina. Kemudian alaihim, terusnya ala tambah i, lay, dan alaihim, alaihim. Kemudian alhamdulillah sudah sangat perhatian dengan pengucapan huruf-huruf tebal. Namun ada sedikit tadi huruf tipis yang tertebalkan dalam bacaan dari saudara kita Agus Irwanto. Nah, tapi namun secara umum sudah bagus penerapannya, kehati-hatiannya dalam baca mat dan huruf-huruf sukun. Ya sedikit tadi untuk berlatih saja barangkali, dan ini butuh latihan yang maksimal. Ketika membaca lam sukun setelahnya ada ain, itu hati-hati jangan sampai terpantulkan. Rabbil alamin, seterusnya Rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terpatahkan tadi sedikit oleh saudara kita Agus Irwanto. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seterusnya rabbil alamin, rabbil alamin. Dialirkan suara lamnya. Satu lagi untuk pengucapan shad tasydid. Jangan digoyangkan ketika membaca tasydid, akan tapi dihadirkan saja anginnya. Ihdinas sirah, jangan digoyangkan ketika mengucapkan angin shadnya, tahan saja, dihadirkan suara anginnya. Ihdinas nas, dihadirkan nas, jangan nas agak dua shad yang terbaca tadi. Seharusnya langsung dihadirkan. Ihdinas sirata, seperti itu. Dan alhamdulillah sudah bagus secara umum dari bacaan surat Al-Fatihah. Kita dengarkan suara yang berikutnya datang dari Budi Handoyo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu bacaan dari Budi Handoyo dari surah Al-Fatihah.
Untuk masalah matnya panjang 2, panjang 4 sudah kepraktekkan dengan bagus. Sudah bisa ada perbedaannya antara 2 harokat dengan 4 harokat. Untuk koreksinya barangkali pada pengucapan huruf. Ada beberapa huruf kurang tepat dalam pengucapannya. Yang pertama, dalam mengucapkan ro yang bertasydid, jangan terlalu banyak getarannya. Ya, terlalu banyak getaran dalam pengucapan ro. Seperti bacanya tadi, A'udzu billahi minasyaitonir nir. Terlalu banyak getarannya. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, diusahakan jangan terlalu banyak getarannya. Kalau mau dihitung saja barangkali getarannya cuma getaran satu atas satu bawah saja, sehingga tidak menghasilkan banyak getaran atau terlalu berlebihan getarannya. Ya, dan selalu berlatih pada huruf-huruf bertasydid. Disengajakan untuk melatih hurufnya, baca hamzah berharokat fathah, kasrah atau dhammah terserah harokatnya, kemudian digandengkan dengan ro yang bertasydid, terserah juga apa harokatnya, ro bertasydid yang berharokat fathah, kasrah atau dhammah. Kemudian fokus adalah pada pengucapan ro yang bertasydid, jangan terlalu banyak getaran ro-nya. Ar-Rahmanir-Rahim, dikurangi getarannya. Namun harus tetap bergetar. Hanya saja tidak banyak jumlah getaran di ujung lisan ketika mengucapkan ro. Kemudian dalam pengucapan tadi mustaqim barangkali keliru dalam bacanya atau terbaca dengan hafalan walaupun mata melihat bukunya atau mushafnya. Ihdinas siratal mustaqim, tadi seakan-akan terdengar nun di ujungnya, seharusnya mim di ujungnya. Ya, untuk penerapan pengucapan ghain juga kurang tepat dari bacaan Budi. Maghdu, usahakan seperti yang trik melatih huruf ro tadi, tasydidkan huruf ghainnya, kemudian diawali dengan harokat hamzah fathah, kasrah atau dhammah terserah. Al-gha, seperti yang disampaikan di awal tadi, ghain itu berbeda dengan kho. Bedanya, kalau kho ditiupkan angin keluar, kalau ghain ditahan angin di tenggorokan atas. Al-gha, maghdubi. Dan pengucapan huruf dot untuk level ini dimaafkan dulu dan diusahakan terus untuk memaksimalkan dalam pengucapan dot, karena ada 4 huruf yang selalu akan berlatih, akan diasah terus dan berbeda level-level koreksinya nanti insyaallah taala. Karena ini ada baru level dasar, level beranjak kepada tahsin, baru berlatih melancarkan bacaan. Penilaiannya juga tidak terlalu dalam. Penting ada huruf shad, dot, to, dha. Shad, dot, to, dha, 4 huruf ini akan dikoreksi terus dan akan berlevel-level nanti insyaallah taala dalam koreksinya. Untuk sekarang ini usahakan dalam pengucapan dot tidak seperti do yang ditebalkan. Jangan wala dolin, tapi wala dolin. Al-do. Kalau do, kalau dal itu ujung lisan saja yang ditempelkan ke pangkal gigi atas. Sedangkan dot, ujung lisan jauhkan dari sana. Kalau dot ada ujung lisan itu di langit-langit semuanya. Ujung lisan apalagi tidak boleh nempel ke belakang gigi atas. Baik, barakallahu fiik untuk saudara kita Budi Handoyo. Kita dengarkan bacaan yang berikutnya dari Hendri Dharma.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, itu bacaan dari Hendry Dharma dari bacaan surah Al-Fatihah. Untuk kesetaraan mat 2 rakaat alhamdulillah sudah bagus, dan juga 4 rakaat pengucapan makhraj hurufnya juga sudah bagus. Hanya saja penilaian dari anak sesuai dengan yang anda dengarkan dari suara antum, semua bacaan mat keluarnya dari hidung semuanya. Semua bacaan mat yang antum praktekkan tadi, yang diperhatikan oleh saudara kita Hendry Dharma, semua mat keluarnya dari hidung. Yang seharusnya semua huruf mat, semua bacaan mat panjang apapun hurufnya tidak boleh dari hidung keluarnya. Dia hanya keluar dari rongga mulut. A I U Ma Mi Mu A I U. Tidak ada yang dari hidung. Kalau triknya yang bisa saya sampaikan kepada antum dan saudara kita Hendry Dharma, lepaskan suaranya, jangan ditahan-tahan suaranya, dan usahakan mat itu hanya di mulut, di rongga mulut saja. I U Alhamdulillah dan la rabbil tapi seharusnya rabbil alamin. Jangan baca alamin. Untuk mengetahui bacaan mat terkeluarkan dari hidung, coba ketika untuk memanjangkan suara huruf yang ada matnya, tutup hidungnya. Kalau sudah tertahan suara ketika untuk membaca huruf tersebut, berarti mat yang untuk perhatian adalah sudah dikeluarkan dari hidung, yang seharusnya tidak dari rongga hidung, hanya di rongga mulut saja. Itu kalau untuk ketenangan bacaan alhamdulillah sudah bagus. Hanya saja berlatih untuk mat jangan dikeluarkan dari rongga hidung. Baik, barakallahu fiik untuk saudara kita Hendry Dharma. Berikutnya datang dari, di sini tidak menuliskan namanya, namun audionya ada. Kita dengarkan saja. Masih di warga Pekanbaru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Toib, itu bacaan dari saudara kita yang tidak menuliskan namanya di WA. Untuk ketenangan bacaan sudah bagus. Selama 2 rakaat, 4 rakaat juga sudah tertata perbedaannya dan juga huruf-huruf bertasydid. Hanya saja di sini ada koreksian sedikit untuk bacaan lay tadi ya, bacaan lay atau baca sedikit mengarah ke Siratal ladzina an'amta 'alaihim laihim, terusnya la tambah i, lay cuma diberikan hak lin sedikit ianya, laihim dan alaihim seakan-akan lay, terusnya la tambah i, lay tapi dilembutkan bacaannya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim dan laihim. Baik. Itu prakteknya. Untuk koreksinya untuk saudara kita yang tidak mencantumkan namanya. Namun secara umum dari poin-poin yang diterangkan sudah dipraktekkan. Kita dengarkan bacaan berikutnya datang dari Bang Odif. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Toib, itu bacaan dari saudara kita Bang Odif dari surah Al-Fatihah. Untuk masalah ketataan menata mat 2 rakaat juga sudah bagus, cukup bagus. Saya mungkin agak di poin-poin di titik-titik tertentu kurang seimbang matnya karena terlalu kurang mengangkat suaranya. Kemudian yang dikoreksi di sini pengucapan huruf, ada beberapa huruf agak lebih maksimalkan dalam pengucapannya. Di antaranya Sod kasrah, si ihdinas si yang si tapi kasrah, si
memang terdengar bunyi i-nya. Siratal mustaqim. Siratal ladzi. Kemudian alaihim masih terbaca lay, seharusnya alaihim alaihim. Baik. Kemudian ada sedikit hafal, kembali ke Quran yang sebelumnya dari Budi, baru teringat dari ingatan anak pengucapan ain tadi, dari pengucapan ain dari bacaan Budi kurang, masih agak terarah ke Hamzah tadi bacaannya, bacaan Budi Handoyo. Bacaan tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seharusnya nasta'in untuk Budi. Ini bukan kursi untuk Bang Alif, tapi untuk Budi yang baru ingat dalam kursi untuk di kesempatan ini. Dan untuk kursi Bang Alif sudah cukup, hanya saja pengucapan shad kasroh dan juga alaihim. Jadi kemudian barangkali kalau bisa baca agak diangkat suaranya, tidak dipendam-pendam suaranya, sehingga jelas bobot huruf masing-masing dalam bacaannya. Barakallahu fiik untuk Bang Alif. Dan kita dengarkan bacaan terakhir yang masuk datang dari Nasrul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, itu bacaan dari Nasrul, dari bacaan surah Al-Fatihah. Sudah mulai cepat bacaan dari Nasrul, agak berbeda dengan bacaan biasanya. Untuk koreksiannya, pengucapan ain kurang masuk pada makhrajnya. Ada beberapa ain tadi, Rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, in dan nasta'in kurang pas, kurang bobot pada ainnya, kurang pengucapannya. Nasta'in siratal ladzina an'amta alaihim. Baik. Dan barangkali dikembalikan ke bacaan seperti biasanya, bacaan yang agak pelan, karena untuk bacaan kali ini dari bacaan Nasrul agak terlalu cepat bacaannya. Barakallahu fiik. Baik. Demikian teman-teman, sahabat Facebook dimanapun antum berada, dari koreksi surat baca surah Fatihah, dari penerapan masalah mad, masalah mad 2 rakaat, 4 rakaat, huruf-huruf tasydid dan juga huruf-huruf tebal atau tipis. Penting sudah disampaikan catatan di surah Fatihah
huruf-huruf mana saja yang dibaca tebal dan mana saja yang baca tipis. Silakan dirujuk kembali dari gambar yang telah Anda sampaikan dan juga catatan yang telah Antum catat bagi yang tidak mempunyai buku. Kesimpulan buat, Anda ulangi kembali, jumlah mat di surat Al-Fatihah ini ada 23. Maksudnya yang dipanjangkan bacanya hanya 23 tempat. 14 untuk mat biasa, 8 untuk mat sedang, dan 1 untuk mat lama, itu adalah boleh. Kemudian 17 huruf-huruf yang ditebalkan bacaannya, berarti sisa dari huruf 17 ini adalah huruf-huruf tipis. Kemudian tidak ada satupun huruf sukun yang dipantulkan dan juga tidak ada nun atau mim yang didengungkan di surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Antum tetap berlatih terus dan utamakan dan maksimalkan upaya untuk memperbaiki surah Al-Fatihah ini, karena Al-Fatihah ini sangat penting, yang merupakan salah satu dari rukun salat yang jika batal bersalahan surah Al-Fatihah kita, terutama dalam bertukarnya pengucapan huruf, harokat, maka akan membatalkan surah Al-Fatihah dengan sendirinya salat juga akan batal. Oleh karena itu berlatih terus pengucapan membaca surat Al-Fatihah ini. So, kita langsung beralih ke pelajaran surah An-Nas. Silakan buka mushafnya, surah An-Nas yang akan menerangkan masalah matnya terlebih dulu, kemudian baru masalah yang lainnya. Di surat An-Nas ini terdiri dari 6 ayat. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat, dan sudah hafal barangkali. Antum sendiri mungkin lupa kapan menghafal surah An-Nas ini. Karena dari kecil, alhamdulillah bagi antum yang lahir dari kecilnya adalah Islam, sebagai seorang muslim, orang tuanya pasti sudah semuanya barangkali sudah mentalkinkan surat An-Nas ini ketika baru mulai pandai-pandai berbicara. Namun sekarang kita perbaiki hal-hal yang barangkali masih ada keliru dalam pengucapan An-Nas karena mengandalkan hafalan saja terlebih dulu, yang dahulunya. Sekarang kita lihat ayat-ayatnya pada surah An-Nas, pada mushaf. Silakan dilihat nanti mana yang panjang dan mana yang pendek. Di surat An-Nas ini untuk jumlah matnya ada 12. Ada 12 tempat. 12 tempat yang mana huruf tersebut dipanjangkan. Selain 12 maka tidak boleh panjang. Yang panjang yang mana saja? Di ayat pertama, ayat pertama, a'udzu, huruf u-nya panjang. A'udzu, u-nya panjang. Kemudian an-nasi itu panjang. Berarti ayat pertama ada 2 yang dipanjangkan. Di ayat ketiga, di ayat kedua, kembali An-Nas. Kalimat An-Nas ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kalimat An-Nas sama semuanya. Ayat 1, ujung ayat 1, ujung ayat 2, ujung ayat 5, ujung ayat 3, ujung ayat 5, ujung ayat 6. Itu panjang semuanya, An-Nas. Berarti sudah jumlahnya 1 tambah 5 berarti sudah 6 yang dipanjangkan. Dan di ayat ketiga lihat ilahi, panjang. Ayat keempat wasi,
was wasi, wa yang kedua, was wasi. Kemudian khannas, khannas juga panjang. Kemudian ayat kelima, alladzi. Kemudian fi suduri, fi suduri. Baik, berarti jumlah yang panjang di surat An-Nas ini hanya 12 tempat, tidak ada yang lain lagi selain 12 ini yang dipanjangkan. Dan dari yang 12 ini, semua ujung ayat dibaca 4 harokat. Kita praktekkan 4 harokat. Berarti ujung ayat pertama sampai ujung ayat ke-6 dibaca 4 harokat. Berarti sisanya yang 6 lagi adalah mad 2 harokat. Yaitu ringkasnya. Jadi ada 12 yang dipanjangkan. Semua ujung ayat di surat An-Nas ini kita praktekkan 4 harokat. Kemudian sisanya lagi yang panjang, yang sudah kita rincikan satu persatu tadi, itu dibaca 2 harokat, mad biasa saja. Kadarnya seperti apa? Seperti apa yang telah kita praktekkan surat Al-Fatihah yang lalu. Nah, praktekkan yang 2 harokat, silakan antum langsung meniru di tempat antum masing-masing. A'udzu 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 a'udzu. Jadi tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu cepat. A'udzu. Lihat ayat ketiga lagi. Ilahi, ilahi. Ayat keempat, al-waswasi, al-waswasi. Dan ayat kelima, alladzi, alladzi, zi, alladzi. Kemudian fi suduri, suduri. Itu yang 2 rakaat. Dan ujung ayat semuanya dibaca 4 rakaat. Kita perhatikan yang di ujung ayat saja. Bi rabbin nas, bi rabbin nas. Yang diperhatikan nanya, nas. Dan itu semuanya sampai ujung ayat. Bi rabbin nas. Itu musalamat 12 yang dipanjangkan. Nah, tekankan kembali di surah An-Nas hanya 12 tempat yang dipanjangkan, yang lain pendek. Apa yang sering salah dalam praktik oleh kaum muslimin? Jangan dibaca yang pertama ku ketika masuk ke lam sukun, jangan di kul, yang kul tapi langsung nempel kul, kul, yang kul, yang kul, jangan melompat kulnya, langsung nempel ke lamnya. Kul, nya tidak boleh panjang, dan itu sering diperhatikan oleh sebagian dari kaum muslimin. Kemudian ayat kedua, ini sering salah dalam praktek sebagian kaum muslimin. Malikin nas. Sedangkan di sini adalah ma-nya pendek. Sering diperhatikan oleh kaum muslimin, dipanjangkan ma-nya. Malikin nas, mungkin dalam persangkaan sama dengan Maliki Yaumiddin di surat Al-Fatihah. Ya, di surat An-Nas ma-nya pendek. Malikin nas. Jadi ma-nya harus pendek. Kemudian yang sering terpanjangkan oleh sebagian dari kaum muslimin adalah min syari, syari. Seharusnya langsung nempel ke ro-nya. Syarri. Yang syari, bisyar, syarri.
Kemudian yang juga sering salah, alladzi yuwaswisu, wi-nya terpanjangkan, seharusnya pendek. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian minal, jangan baca minal, tapi minal langsung nempel ke dalam sukunnya. Minal jinnati wan nas. Seperti itu. Jadi ada 12 yang dipanjangkan, itu perhatikan nanti. 12 tempat yang dipanjangkan surat An-Nas, 6 di ujung ayat itu semuanya dibaca 4, dan sisanya dibaca 2 harokat saja. Dan di surat An-Nas ini hanya 2 bentuk mad biasa dengan mad sedang. Kita tambah satu pelajaran di surat An-Nas ini, itu bacaan dengung. Bacaan dengung. Di surat An-Nas ini ada 8 bacaan dengung. Tidak ada yang lainnya nantinya. 8 bacaan dengung, tidak ada yang lain. Untuk tahap dasar ini, yang mesti antum tekankan adalah pengetahuan mana yang dengung, mana yang tidak dengung. Untuk prakteknya yang maksimal itu dalam latihan, dan akan berusaha terus diperbaiki dan anak koreksi sesuai dengan kadar level sekarang. Itu level dasar sekarang, itu level mengenalkan mana yang dengung, mana yang tidak. Yang penting antum udah tahu ini dengung, ini tidak, ini dengung, ini tidak. Itu yang penting. Prakteknya nanti insya Allah dalam, kalau salah anak akan luruskan sedikit. Kalau sudah beranjak betul, anak akan biarkan saja terlebih dulu, karena sebagaimana yang disampaikan, ini adalah level dasar, level pemula untuk mengenalkan secara kasar hukum, ciri-ciri hukum tajwid. Ya, di surat An-Nas ada 8 tempat yang didengungkan. Yang pertama itu kalimat An-Nas. Kalimat An-Nas di surah An-Nas, lihat di kalimat An-Nas yang terdapat di ujung ayat. Ujung ayat 1, ujung ayat 2, ujung ayat 3, ujung ayat 5, dan ujung ayat 6. Ada 5 tempat kalimat An-Nas. Nun yang bertasydid itu dilihat, maka itu dengung. Nun yang bertasydid. Kemudian Khonnas, ujung ayat ke-4. Khonnas, nun tasydid juga. Kemudian Jinnah, ayat terakhir, minal jinnati, jinnati. Kemudian tambah satu lagi, min syarri, satu ayat, satu kata pada ayat ke-4, min syarri. Jadi ada 8 yang didengungkan, dan lama menahan dengung sama semuanya. Berarti yang mesti antum ketahui sekarang adalah poin dengung, mana yang dengung, mana yang tidak, kemudian lama dengungnya. Penerapan dengungnya, cara pengucapan dengungnya itu akan diperbaiki dalam perjalanan insyaallah. Berarti antum sudah tahu ini dengung, ini tidak. Berarti selain adalah dari 8 ini, yang tasydid tidak boleh didengungkan. Apa yang sering terdengungkan oleh kaum muslimin dari huruf yang bertasydid di surah An-Nas ini? Seperti contohnya mendengungkan lam bertasydid. Alladzi, alladzi, itu tidak boleh didengungkan. Yang penting ada 8 tempat yang didengungkan tadi, dan selain dari 8 tidak boleh didengungkan. Baik, barangkali 2 poin pelajaran terlebih dulu untuk mad dan dengung yang diterangkan di kesempatan kali ini untuk bacaan surah An-Nas. Baik, anda praktekkan bacaannya 2 kali insyaallah taala, 2 kali putaran, dan antum langsung ikuti ketika talqinkan. Anda akan berikan jeda per ayatnya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Baik, sekali lagi Anda bacakan. Silakan antum ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik, itu prakteknya. Silakan antum mempraktekkan sendiri, terutama bagi antum yang masih kurang lancar dalam baca surah An-Nas ini, dan usahakan dalam bacanya langsung ke mushaf sehingga bisa melihat posisi-posisi matnya, karena ini surat sudah lama hafal. Kalau mengandalkan hafalan saja kurang membantu untuk memperbaiki tajwidnya. Oleh karena itu langsung melihat mushaf atau gambar yang akan kirimkan nanti di Facebook dari bacaan surah An-Nas, dan juga poin-poin masalah mat 2 dan mat 4-nya, dan juga huruf-huruf yang didengungkan. Ya, mudah-mudahan berfaedah dari apa yang Anda sampaikan dan motivasi untuk Anda semuanya. Anda sampaikan ini adalah sarana yang Anda gunakan untuk memotivasi antum semuanya untuk mau duduk belajar tahsin Al-Quran, langsung musyafahah, berhadapan langsung dengan gurunya di daerah antum masing-masing. Sallallahu alaihi ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.